Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suselia Kalista, NIM 2311113. Saya dari kelas PAI 4D. Di sini saya ingin membuat tugas. Yang pertama itu tentang analisis inovasi dalam kurikulum, integrasi project based learning dan problem based learning dalam materi toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Nah, kurikulum dengan pendekatan deep learning menuntut proses pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada hafalan saja, tetapi pada pemahaman mendalam dan keterlibatan aktif dan kemampuan bagaimana berpikir kritis. Nah, sebagai calon guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti, saya melihat pentingnya mengintegrasikan pendekatan project based learning atau bisa disebut singkatannya PBL. Nah, dalam mengajarkan nilai toleransi dan kerukunan antar umat beragama, khususnya di jenjang SMA. Nah, langkah-langkah integratif PJBL dan PBL yang pertama itu identifikasi masalah atau pertanyaan esensial. Nah, saya akan memulai pembelajaran dengan mengangkat isu yang aktual yang relevan, misalnya mengapa konflik antar umat beragama itu masih terjadi meski di Indonesia ini menjunjung tinggi nilai toleransi. Nah, pertanyaan ini akan memicu rasa ingin tahu siswa. Kemudian yang kedua, penyusunan proyek yaitu PJBL. Nah, siswa ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Tiap kelompok itu diminta membuat proyek sosial berupa kampanye. Nah, kampanye ini tentang toleransi antar umat beragama. Misalnya dalam bentuk videonya itu video edukatif, poster digital, dan juga podcast atau blog. Nah, tujuannya ini agar mereka memahami bahwa toleransi itu tidak cukup dipelajari saja, tetapi perlu disuarakan secara aktif pada masyarakat. Nah, yang ketiga itu eksplorasi masalah dan diskusi solusi PBL tadi. Nah, melalui pembelajaran berbasis masalah, siswa ini diberi studi kasus, misalnya konflik antar agama di suatu daerah atau ujaran kebencian berbasis agama di media sosial. Nah, mereka ini dimintai untuk menganalisis sebab dan akibat dan menawarkan solusi berdasarkan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian yang keempat itu pencarian informasi. Nah, tahapan ini menuntut siswa itu untuk mengumpulkan data dan sumber dari berbagai referensi selain Al-Quran dan hadis. Mereka ini didorong untuk membaca pertanyaan tokoh lintas agama, artikel, kemudian jurnal dan dokumen HAM. Nah, yang kelima itu pembuatan produk, di mana setelah memperoleh informasi, siswa ini membuat produk sesuai proyek masing-masing. Nah, dalam proses ini, siswa itu belajar merumuskan pesan toleransi secara kreatif, namun tetap dalam bingkai ajaran Islam. Nah, yang keenam itu publikasi dan refleksi. Hasil karya yang dipresentasikan di kelas atau dipublikasikan melalui akun resmi sekolah. Selanjutnya, dilakukan refleksi bersama tentang nilai-nilai apa saja yang mereka pelajari dan bagaimana sikap toleransi seharusnya diwujudkan dalam kehidupan nyata. Kemudian, media inovatif yang digunakan, yang pertama itu Canva, itu untuk membuat infografis dan poster digital. Dan yang kedua, itu ada podcast recorder atau Anchor, itu untuk merekam podcast bertema kerukunan. Dan yang ketiga itu ada YouTube ataupun Instagram edukasi, itu sebagai media publikasi kampanye yang bertoleransi. Yang keempat itu Google Form dan Google Slide, itu untuk kuis interaktif dan presentasi hasil proyek. Nah, pendekatan ini membuat siswa tidak hanya memahami toleransi secara teoritis, tetapi mereka mampu mengekspresikannya dalam tindakan yang nyata dan berpikir kritis terhadap isu sosial keagamaan. Dan langsung masuk ke jawaban nomor 2, yaitu tentang inovasi budi pekerti di era digital. Nah, etika digital Islami dalam menghadapi cyberbullying dan konten negatif. Era digital ini membawa tantangan yang besar bagi pendidikan karakter, termasuk maraknya fenomena cyberbullying, kemudian hoax dan ujaran kebencian, hingga penyebaran konten yang tidak senonoh. Nah, dalam konteks ini, pembelajaran budi pekerti itu harus mampu beradaptasi menjadi garda terdepan untuk membekali siswa dengan etika digital berdasarkan nilai-nilai Islam. Nah, strategi pembelajaran budi pekerti digital yang pertama itu penanaman nilai-nilai Islam
sebagai dasar etika digital. Nah, nilai-nilai seperti sidik, itu jujur, kemudian amanah, Ifa ini menjaga kehormatan, ihsan, kemudian serta larangan tajassus, mengintip aib, gibah, dan namimah itu menjadi landasan utama. Nah, dalam Islam, interaksi di dunia maya tetap harus mengedepankan akhlak mulia. Nah, yang kedua itu ada studi kasus dan diskusi interaktif. Nah, saya akan menampilkan kasus yang nyata dari media sosial, seperti seseorang yang menjadi korban perundungan digital. Nah, siswa akan diminta menganalisis apa kesalahannya, kemudian siapa saja yang terlibat, dan bagaimana ajaran Islam untuk menyikapi masalah tersebut. Dan yang ketiga itu pembuatan kode etik digital berbasis Islam, di mana siswa ini secara berkelompok itu diminta untuk menyusun kode etik berinternet menurut pandangan Islam dan mempresentasikannya di kelas. Nah, ini menumbuhkan tanggung jawab mereka, tanggung jawab moral dan kesadaran diri mereka dalam menggunakan teknologi itu secara bijak. Nah, yang keempat itu ada digital diary Islami. Nah, siswa ini membuat jurnal harian yang berisi aktivitas digital mereka, lalu mereka merefleksikan apakah apa yang mereka posting, kemudian apa yang mereka like, dan apa yang mereka komentari sesuai dengan ajaran Islam. Nah, ini bakal membentuk habitus spiritual yang kuat. Dan yang kelima itu simulasi dan role playing. Nah, dalam kelas saya juga akan mengadakan dua kubu. Yang pertama, satu sebagai pelaku cyberbullying, kemudian satu sebagai penanggulangan. Nah, melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya memahami secara teori, tetapi juga mengalami secara emosional bagaimana rasanya menjadi korban. Kemudian yang keenam, itu kampanye konten positif. Inovasi ini mengajak siswa membuat dan menyebarkan konten-konten dakwah digital ringan seperti quotes Islami, kemudian video akhlak, ceramah pendek yang memperkuat identitas Islam yang rahmatan lil alamin di platform digital. Nah, jadi tujuan utamanya yaitu membentuk siswa yang sadar akan tanggung jawab media sosial, tanggung jawab sosial mereka di dunia maya, sehingga mereka ini tidak hanya melek teknologi, tetapi juga melek akhlak dalam ruang digital. Baiklah, sampai sini saja saya menjelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.